Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan di malam yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas dalam kesempatan pertemuan malam hari ini, kita akan membahas mengenai kesejatian diri kita, saudaraku ya. Di sini sebelum kita masuk di dalam kesejatian diri kita, tentu kita harus tahu daripada jati diri kita, kemudian daripada hakikat diri kita, apa hakikat diri kita yang sebenarnya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat difokuskan untuk membuka daripada tabir-tabir kehidupan, tabir-tabir kesejatian diri di dalam diri kita, supaya betul-betul kita tahu hidup diri kita yang ada di dalam diri kita itu masing-masing. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, ada sebuah ungkapan atau dalam bentuk hadis qudsi di sini, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri maka kenallah ia akan Tuhannya. Jadi pintu masuk untuk mengenal Tuhan adalah diri kita masing-masing, saudaraku ya. Nah, poin daripada diri kita itu tentunya Tuhan itu berada di dalam diri kita, berada di dalam hakikat diri kita yang bermuara pada kesejatian diri kita. Itulah makna daripada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu bukanlah diri kita, Tuhan itu bukanlah segala-galanya, karena Tuhan itu bersifat muhalafatuhu lil hawadis, tapi bermuara pada seluruh hal yang sifatnya ciptaan. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Jadi di sini yang menjadi pintu masuk untuk bertemu Tuhan adalah jati diri kita. Kita sebagai manusia, sebagai insan kamil mukamil yang diberi kesempurnaan, manusia yang paling sempurna, ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan yang lain, ini mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kesejatian diri kita, tentunya kita harus tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kita harus bisa membongkar siapa diri kita sebenarnya, apakah diri kita, tujuan kita diadakan itu seperti apa. Nah, itulah hakikat dari kita mencari, mengkaji daripada kesejatian diri kita. Nah, di dalam surat Al-Alaq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama diturunkan wahyu kepada beliau yang mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kajilah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, itu dari sisi makna daripada Iqra. Dalam arti kita harus membaca diri, membaca hakikat diri, masuk ke dalam diri. Ketika kita sudah mampu membaca diri, masuk ke dalam diri dan memfanakan diri, insya Allah pertemuan akan Tuhan itu akan terjadi, saudaraku ya. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Bagaimana sih cara kita untuk bertemu Tuhan? Satu poin yang harus kita tekankan di sini untuk bertemu Tuhan adalah sesuai apa yang kita bicarakan tadi ke depan, yaitu membuka pintu-pintu masuk ke dalam diri. Apa yang menjadi pintu masuk ke dalam diri itu adalah pertama melalui akal kita.
Kedua, melalui batin kita. Nah, itulah hakikat dari pintu-pintu masuk. Adapun pintu-pintu zahir ini adalah berupa indera-indera kita. Nah, lubang-lubang di dalam tubuh kita ini adalah salah satu pintu masuk untuk masuk ke dalam diri kita masing-masing. Karena 5 indera ini adalah merupakan sesuatu yang disebut daripada jalan masuk daripada hakikat kehidupan dari awal kita diciptakan. Nah, itulah hakikatnya saudaraku ya. Kita harus bisa mengkaji kehidupan ini menggunakan ilmu, menggunakan akal kita, menggunakan pengetahuan kita. Kemudian kita iqra, baca, kaji, dan masukkan makna tersebut ke dalam kehidupan atau jati diri kita masing-masing, sampai kita disebut sebagai sesuatu yang hakikatnya fana, bahwa sesungguhnya makhluk ini adalah wadah, makhluk ini, semua jenis makhluk ini adalah ciptaan, yang berdiri pada ciptaan ini adalah sesungguhnya hakikat Tuhan yang Maha Esa. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Barang siapa yang mengenal Tuhannya dengan fana, maka sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya dengan baqo atau kekal. Jadi sesampainya seseorang kepada Tuhan, maka dirinya akan musnah. Jika manusia ada, maka Tuhan itu tidak ada. Jika manusia tidak ada, maka Tuhan itu ada. Itulah hakikatnya. Jika manusia fana, maka Tuhan itu bako. Jika manusia itu bako, maka Tuhan itu fana. Nah, itu hakikatnya saudaraku. Jika Anda ingin tahu Tuhan, maka Anda harus mati sebelum mati, fana, hilang, musnah, lebur di dalam kesejatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Nah, inilah awal gambaran kita untuk masuk ke dalam pintu-pintu kesejatian diri kita, saudaraku ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.